Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Malam hari ini kita semua sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati, tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Kita mau menyatukan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh kembali datang, membangun mesbah ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini ya Bapa, hadirat-Mu akan melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kami ya Tuhan, boleh mengenal setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Engkau malam ini. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita. Naikkan penyembahan kita. Naikkan mazmur-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami boleh mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Biar kasih-Mu boleh mengalir, memenuhi setiap kami. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal. Biar kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan lebih lagi. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari dengan segenap hati kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
yang melebihimu, kasih yang melebihimu. ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami sembah Kau, kami ingin mengenal-Mu Tuhan, mengenal kehendak-Mu di dalam hidup kami, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Oh Yesus Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebab itu kami terus akan mengiring-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami akan terus berjalan bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Sebab ini kerinduan kami mau lebih dekat dengan Engkau. Bahkan dalam pikiran kami ya Tuhan, bahkan dalam kehendak kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau yang terus berperkara dalam hidup kami. Haleluya. Oh, makasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan terus bawa hidup kami semakin dekat dan mendekat bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ya Tuhan, kehendakku ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Amin. Harapanku Tuhan, hanya dalam-Mu. ku kan teguh, Dan iman kami bersamamu teguh bersama-Mu. Jadikan Amin Yesus Tuhan. bejana-Mu. Amin. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu, Mengiring-Mu Tuhan, seumur hidupku, sampai akhir hidup kami. Masuk dalam rencana-Mu yang indah, Bapa. dalam rencana-Mu ya Bapa. Kehendakku ku serahkan pada harapanku Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh
bersama-Mu ya Bapa, dan bentuk kami sesuai dengan bencana-Mu, dengan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk memuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara sambil mengangkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, katakan, ini kami ya Tuhan. Hidupku masuk dalam rencana. Biar rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah rencana-Mu yang terjadi atas perjalanan hidup kami ya Tuhan. Ku serahkan Sebab semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh Karena kami tahu Tuhan kami aman bersama-Mu. Tuhan, jadikan ku bencana-Mu Untuk kemuliaan-Mu. untuk Sekali lagi katakan, mengiringmu Tuhan. seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Yesus Tuhan. Pikiranku, Amin. kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku Tuhan. Harapanku Amin, amin. hanya di dalam-Mu. Yes. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu Tuhan. untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami sesuai dengan bencana-Mu ya Tuhan. Jadikan kami sesuai kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan kami akan terus menaruh pikiran kami, kehendak kami, semua yang kami bisa kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan bekerjalah dalam hidup kami. Sebab itu kami berkata kepadamu, mengiringmu Seumur hidupku, Yes, amin. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Amin. Pikiran Semua yang kami bisa, kehendak semua yang kami lakukan, kehendak kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, harapanku Tuhan hanya benar, hanya ada di dalam-Mu. ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kemauan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi katakan, oh, mengiringmu ini kami Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu pikiranku, kehendakku. ku serahkan Amin padamu. Yesus, haleluya. Harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. kan teguh Amin. bersama-Mu Tuhan. Jadikanku Amin.
bejanamu, untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini setiap hidup kami Tuhan, ini setiap kami di hadapan Engkau, ini setiap penyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyatakan bahwa dalam setiap perkara dalam musim hidup kami mau tetap percaya kepada Engkau. Tuhan, kami berpegang teguh hanya di dalam Engkau. Apapun musim dalam hidup kami mau nyatakan Tuhan, yang kami pegang teguh hanya nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab itu segenap hati kami berseru, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Amin. Takkan goyah, Ku nyatakan imanku untuk setia dalam keadaan apapun kami mau katakan Tuhan. hatimu. Ini hati kami nyatakan, oh, Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Amin. Senangkan hati. Lebih lagi bersama-sama kami naikkan pujian, kami nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya Amin Tuhan. tanpa syarat, Oh, takkan goyah. ku nyatakan imanku Untuk setia, senangkan hati. segenap hati kami berseru Tuhan, hanya kepadamu ku Tetapkan hatiku untuk percaya dalam masa senang, dalam masa sukar kami tanpa percaya syarat. senantiasa kami berkata di hadapan Engkau, kami percaya Tuhan, kami tetap menyembah karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan kami yang benar. Senangkan hati. Mari bersama lebih lagi nyatakan, Ku tetapkan hatiku untuk percaya dengan segenap hati kami nyatakan tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau nyatakan di hadapan Engkau ini setiap hidup kami ya Tuhan. Kami setiap penyembah-penyembah-Mu datang di hadapan Engkau, menyatakan dalam masa sulit kami sekalipun, kami mau nyatakan kami mau tetap setia dalam Engkau. Sebab kami percaya dan kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu dengan hati yang bersyukur dalam situasi apapun, kami mau nyatakan Tuhan terima kasih. Kami bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi dengan iman sama-sama kami nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, Tanpa syarat, oh, takkan goyah.
imanku untuk setia. Senangkan hati. Sekali lagi bersama dengan iman mari nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapak, kami berdoa biarlah hari-hari ini Tuhan semakin bawa kami untuk dekat dan mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Pagi ini, malam ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu agar hidup kami boleh semakin disempurnakan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Puji Tuhan kita bisa kembali berjumpa di Mesbah Doa yang ada di Indonesia. Selamat malam. Yang ada di Amerika selamat pagi. Ya, kita kembali berjumpa pada hari ini. Saya percaya anugerah dan kasih Tuhan ada atas kita semua. Baik, saya akan bacakan ya kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, selamat malam. Nama saya Freddy. Saya mengikuti ibadah Mesbah Doa dan Mesbah Syukur sejak akhir tahun 2023 sampai sekarang. Saya ingin bersaksi Ibu ya bahwa Tuhan itu sangat baik dan sangat baik. Sekitar beberapa bulan yang lalu ya saya itu batuk terus. Bahkan kalau malam disertai mual dan perut saya sakit. Hal ini membuat saya kalau mau tidur malah merasa sangat takut. Ya, saya bersaksi Ibu bahwa Tuhan ternyata tidak meninggalkan saya. Karena dari awal saya sakit, saya merasa tangan Tuhan menuntun saya, bahkan membuat saya cepat untuk pergi ke dokter. Dan yang saya kira saya ini kena MAH, justru malah ada indikasi di paru-paru. Singkat cerita, setelah melalui proses pemeriksaan yang sangat panjang, akhirnya saya mengetahui bahwa saya menderita kanker paru-paru. Di pikiran saya ya semakin berkecamuk. Cemas, bingung, takut ya berkecamuk menjadi satu. Tapi Ibu di suatu pagi hari ketika saya mengikuti Mesbah Syukur dan saya lanjutkan mengikuti Mesbah Doa, saya seperti mendapat tuntunan agar saya memiliki sikap hati untuk memiliki rasa syukur, ya. Memiliki rasa syukur terhadap apa yang saya alami dan keadaan saya sekarang. Sikap hati saya langsung selalu menuju kepada Tuhan dan diri saya rasa langsung tertuju kepada Tuhan, dan dari rasa syukur itu saya melihat secara nyata bagaimana sentuhan tangan Tuhan dalam proses pengobatan saya Ibu. Dari rasa syukur yang saya terus panjatkan itu menjadi ya saya jadi mengetahui dengan cepat apa yang saya derita. Dari perasaan sedih karena saya mengalami sakit, kemudian menjadi memiliki hati yang tenang dan sabar. Dari rasa takut dan cemas, Tuhan selalu memberi jalan yang terbaik dalam proses penyembuhan. Proses penyembuhan saya menggunakan jalur BPJS ya yang memang tidak mudah. Tapi setiap malam saya berdoa, saya memohon ampun atas setiap dosa-dosa saya dan saya berserah kepada Tuhan agar selalu disertai dalam proses penyembuhan di rumah sakit. Di doa saya, Ibu Debbie hampir semua isinya permohonan ampun dan ampun dan ampun. Karena dahulu saya hidup lebih banyak mengandalkan kemampuan diri sendiri.
Dan saya sekarang sudah bertobat dan saya hidup selalu berserah dan mengandalkan Tuhan. Amin. Sekarang fase 1 selama 3 bulan penguatan saya, kemajuan kesehatan dari laporan medis itu luar biasa, sangat-sangat baik. Sekarang saya masuk di penguatan fase yang kedua. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar selalu disertai apapun proses penyembuhan yang saya hadapi. Dan kebaikan Tuhan ini Ibu yang selalu saya ceritakan kepada seluruh keluarga saya. Agar mereka juga memahami arti dari kebaikan Tuhan. Demikian kesaksian saya Ibu, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Saya sekeluarga selalu berdoa agar Ibu sehat selalu. Begitu juga orang-orang yang terus ada di mesbah doa dan mesbah syukur. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai. Amin, amin, amin. Wow, saudara, satu kesaksian yang sangat luar biasa ya. Bagaimana Tuhan itu sanggup ya menjawab, bahkan sanggup memberi kekuatan. Ya, apa sih mujizat terbesar dalam hidup kita? Ya, mujizat terbesar dalam hidup kita itu bukan hanya ketika kita sakit lalu disembuhkan. Tapi mujizat besar itu juga adalah ketika Tuhan itu mengubah cara pandang kita. Ya, tadi Bapak Freddy bersaksi bahwa kalau dia sakit, dia takut, cemas, ya bingung, pasti itu berkecamuk, apalagi divonis mengalami kanker paru. Ya, tidak mudah saudara, tapi satu kesaksian yang malam ini kita dengar bahwa ketika divonis mengalami ya sakit kanker paru, justru ya dari khotbah-khotbah yang dia dengar, terutama ketika satu saat dia dengar mesbah syukur, ya Roh Kudus menuntun dia untuk mengubah cara pandangnya. Dari rasa takut, cemas, bingung, ya khawatir, berkecamuk karena divonis kena kanker paru. Akhirnya Pak Freddy memutuskan untuk ya bersyukur. Dan Tuhan mengubah cara pandangnya untuk mulai bersyukur dengan semua keadaan yang dia lalui. Ketika dia mulai menaikkan syukur kepada Tuhan sambil memohon pengampunan dosa, ya Tuhan mulai turut bekerja dalam segala perkara. Dalam proses pengobatan dan lain sebagainya. Saudara, kita belajar hari ini dari kesaksian ini. Ya tidak mudah saudara, ketika divonis kena kanker paru itu tidak gampang. Tapi ketika cara pandang kita diubah oleh firman Tuhan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya sangat tertarik dan saya sangat mengucap syukur saudara. Kalau bahkan lewat khotbah saya, firman Tuhan yang saya sampaikan, itu bisa mengubahkan cara pandang orang ya. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita hanya bersungut, menyalahkan keadaan, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan, kita gak akan pernah dapat apa-apa. Sebaliknya Alkitab berkata, ya ketika kita takut, kita bimbang, ya itu akan mengecilkan kekuatan kita. Tetapi orang yang selalu bersyukur, memandang dengan cara pandang Tuhan yang benar, dia akan mendapatkan kekuatan. Orang yang menanti-nantikan mendapatkan kekuatan baru. Sementara orang yang marah dengan keadaan, ya menuduh keadaannya buruk, menuduh Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, itu hanya semakin memperparah. Tapi ketika itu dirubah menjadi ucapan syukur, maka semuanya berubah. Bahkan yang luar biasa tadi saya membaca, di tengah pengobatannya, ya Pak Freddy terus menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada keluarga, kepada orang-orang yang dia temui. Ya tidak mudah, tapi ya inilah saudara karya dan kasih Tuhan. Ya makanya kenapa saya selalu ya tidak pernah lelah untuk memberitakan firman. Karena saya melihat banyak orang-orang yang boleh dilawat dan diselamatkan. Terima kasih buat kesaksiannya Pak Freddy dari Kalimantan ya. Tuhan memberkati dan kita semua berdoa untuk kesembuhan Bapak. Ya luar biasa, Bapak lebih daripada pemenang ya, dan kita percaya Tuhan sudah sembuhkan untuk Bapak boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin ya kita sudah membaca bagaimana ketika Raja Asa mati, lalu pemerintahan itu diserahkan kepada anaknya yaitu Yosafat. Dan Raja Yosafat melakukan ya seperti yang dilakukan oleh
ayahnya dahulu, yaitu Raja Asa. Dia hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya, dan dia hidup melakukan ya hukum-hukum Tuhan. Dia bahkan memberi pengajaran kepada rakyat. Dia kirim orang-orang terpilihnya, bahkan orang-orang Lewi, pergi untuk mengajarkan kepada bangsa itu dari desa, kota ke kota untuk belajar firman Tuhan. Sama seperti saudara malam ini di Mesbah Doa, saudara juga sedang belajar firman Tuhan, ya, supaya iman saudara, hidup saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ya kemarin kita sudah membaca, karena Yosafat ya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga akhirnya ya tidak ada perang karena Tuhan menjaga. Bahkan Tuhan memberikan rasa takut ya kepada negeri-negeri yang ada di sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani untuk berperang melawan Yosafat karena Tuhan memberikan rasa takut. Wow, bayangkan loh saudara, kalau Tuhan yang bekerja, sudahlah saudara, taruhlah rasa percaya kita hanya kepada Tuhan. Belajarlah untuk percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, supaya iman kita, bahkan segala sesuatu di hidup kita boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jangan pernah berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan lanjutkan ya, sekarang kita sudah sampai di 2 Tawarik 18. Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ya, 2 Tawarik 18. Ketika Yosafat ya kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Ya, beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Ya saudara, meskipun Yosafat ya sangat menyerahkan dirinya kepada Allah, namun ya dia mengatur agar anaknya menikahi Atalia, anak perempuan Raja Ahab yang jahat dari Israel. Ya, jadi ini antara Raja Yehuda dan Raja Israel. Ya, sebenarnya Yosafat ini takut Tuhan, tapi sayangnya dia yang mendukung pernikahan anaknya dengan putri dari Raja Ahab yang jahat, dan itu adalah istrinya Isabel, saudara ya. Nama anaknya Ahab yaitu Atalia. Ya, lalu membuat persekutuan dengan Raja Ahab, ya. Jadi ternyata kekuasaan, kehormatan Yosafat telah membuat dia terlihat menarik bagi Ahab yang licik. Ya, dan persekutuan ini justru membawa ya 3 konsekuensi yang sangat merugikan. Jadi makanya kita harus hati-hati saudara ya. Kita juga berdoa untuk jodoh anak-anak kita, jangan sampai dia salah menikah. Ahab ini sudah hidup benar, takut Tuhan, tapi ternyata karena salah menjodohkan anaknya ya, lalu dia jatuh dalam persekongkolan dengan Raja Ahab yang jahat. Ya, ketika satu saat dia datang kepada Raja Ahab, ya Ahab menyembelih kambing domba untuk rombongannya Raja Yosafat. Berkatalah Ahab Raja Israel kepada Yosafat Raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Ya, kita sama-sama. Aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu jawab Raja Israel, ya, lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak ada lagi kah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?"
Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia sebab dia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Milka bin Yima. Ya, kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yilma dengan segera. Saudara, kita lihat ya, karena persengkongkolan antara Ahab dan Yosafat ini membawa 3 konsekuensi yang sangat merugikan. Pertama, akhirnya Yosafat menimbulkan kemarahan Tuhan. Yang kedua, ketika cucu Yosafat mati, Atalia akhirnya merampas tahta dan nyaris membinasakan semua keturunan Daud. Atalia membawa berbagai praktik jahat ke Israel, ya, bahkan juga Yehuda yang akhirnya menuju kepada kejatuhan bangsa itu. Sebagai orang-orang percaya yang berada dalam posisi kepemimpinan, bersekutu dengan orang-orang yang belum percaya, ya, nilai-nilainya bisa berubah, bahkan kompromi bisa terjadi. Ya, dan akhirnya kesadaran rohani menjadi tumpul. Alkitab seringkali memperingatkan agar jangan bersekutu dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya, untuk keterangan ini saudara bisa lihat di dalam, kita bisa lihat di kitab Raja-Raja. Ya, dan di sana saudara kita lihat bahwa kalau saja Yosafat itu tahu bahwa Ahab itu jahat dan dia tidak membiarkan anaknya menikah dengan putrinya Raja Ahab, maka semuanya tidak akan terjadi. Ya, akhirnya putri Raja Ahab yang bernama Atalia ini membawa berbagai praktik-praktik jahat dan penyembahan berhala masuk ke dalam kerajaan Yehuda. Ya, dan itu menyebabkan kehancuran. Bahkan Atalia hampir saja membinasakan seluruh keturunan Daud, saudara. Ya, dan akhirnya raja-raja yang jahat itu tidak menyukai nabi-nabi Allah. Ketika pada waktu Ahab mengajak Yosafat untuk maju berperang, ya, dia mengumpulkan 400 nabi, dan itu semua nabi palsu, nabi jahat, nabi yang dibayar oleh Ahab dan Isabel. Nabi-nabi itu adalah nabi-nabi buatan daripada Ahab dan Isabel untuk menyenangkan mereka. Jadi nabi-nabi itu berbicara untuk kepentingan raja, bukan kepentingan Tuhan. Apa yang raja senang itu yang mereka omongin. Mereka tidak pernah jujur memberitahukan apa yang ya Tuhan tidak senang. Tetapi pokoknya apa yang raja senang, ya. Raja-raja jahat ini tidak menyukai nabi-nabi Allah karena mereka membawa pesan Tuhan tentang malapetaka. Ya, memang seringkali pesan-pesan Tuhan tentang penghukuman, tentang ya dosa itu tidak disukai, saudara. Zaman sekarang pun begitu, orang kurang menyukai orang-orang hamba Tuhan yang menyampaikan tentang dosa, malah dihakimi ya. Apa itu hamba Tuhan ngomong ya penghukuman terus. Ya, demikian juga ketika 4 orang nabi palsu ini berkata semua, majulah Ahab, Tuhan akan memberikan kepadamu kemenangan. Raja Yosafat berkata, ndak ada lagi nabi lain. Masa semua 400 ini sepakat berkata majulah? Ya, karena memang mereka nabi-nabi buatan dan nabi-nabi bayaran raja. Ya, lalu akhirnya Raja Ahab bilang masih ada 1 lagi nabi. Ya, tapi aku ndak senang sama dia. Karena dia itu ndak pernah bernubuat yang baik tentang aku. Selalu dia merancangkan malapetaka bagiku. Ya, kalau Tuhan yang suruh ngomong itu, ya walaupun itu enak atau tidak enak, ya kita harus dengar kan. Dan akhirnya saudara, ya Raja Yosafat menyuruh untuk tetap panggillah. Dia bilang, kamu jangan begitulah, panggillah nabi itu. Ya, akhirnya dipanggillah saudara. Dikatakan di sini, akhirnya Ahab menyuruh ya orang memanggil nabi itu, dan dia bilang itu namanya Mika. Ya, pergilah jemputlah dia, ya kata Raja Ahab. Ya, ayat yang ke-9 saudara, ayat yang ke-8. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya jemputlah Mika bin Yimia
Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka, maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ya, saudara, kita lihat di sini semua nabi itu bernubuat. Mereka mendukung Raja Ahab, maju. Tuhan yang akan menyuruh engkau. Tapi ini semua adalah nabi-nabi buatan Raja Ahab. Ya, itu yang Alkitab bilang bahwa di akhir zaman orang akan mencari guru-guru palsu, hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan telinga mereka. Karena mereka tidak mau lagi diajar dan tidak mau lagi mendengarkan kabar yang benar dari Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan besok saudara. Mari kita belajar hari ini. Jangan seperti Raja Ahab yang menghalalkan segala cara hanya untuk memperoleh keinginannya. Tapi mari kita menjadi seperti nabi-nabi ya, atau raja-raja yang takut akan Tuhan. Mereka benar-benar mencari perintah dan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena hanya perkataan dari Tuhan itu yang akan membawa kebaikan, sekalipun itu keras, tapi itu yang terbaik. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Engkau yang sudah menuntun kami lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah bawa kami untuk sepenuhnya tunduk kepada firman Tuhan. Melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa, tuntun kami Bapa. Ajar kami mendengarkan hanya suara-Mu, sekalipun keras, sekalipun berat itu bagi kami. Tapi kami mau belajar untuk mendengar. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang sakit, terbaring sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja sehingga semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Asal kami mau bertobat. Yang ingin punya keturunan, Tuhan beri keturunan ilahi. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami. Pulihkan setiap keluarga, rumah tangga, suami dipulihkan, istri, anak-anak dipulihkan, keuangan kami dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan ketika kami mau bertobat, meninggalkan segala dosa dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terus terjadi bagi Indonesia. Biarlah damai sejahtera dan kebaikan Tuhan melimpah atas bangsa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, biarlah orang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa memberkati seluruh jemaat Mezbah Doa. Dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan tercurah. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya